Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Dapur Gaptek. Video-video yang kami sajikan adalah video-video tentang teknologi, tentang pemanfaatan teknologi, baik itu dalam kehidupan sehari-hari ataupun di dalam aplikasi pendidikan. Begitu. Pada video ini kita akan membahas atau mempraktekkan bagaimana cara membuat kalender baru dan juga bagaimana cara membuat acara atau agenda baru begitu. Simak terus sampai akhir karena video-video yang kami sajikan tentunya akan berkaitan dan berkelanjutan. Oke, langsung saja. Sekarang bagaimana kita menambahkan satu kalender baru? Ya. Di sini ada kalender saya, ya. Ada kalender lainnya, kalender saya. Untuk menambahkan kalender baru, kita tinggal menambahkan atau mengklik tanda plus ini, tambahkan kalender lain. Maksudnya apa? Karena kalender ini sebenarnya sudah langsung otomatis dibuat ketika kita membuat akun Google. Secara otomatis, ya, kalender dengan akun Google itu dibuatkan. Kemudian kita melihat di sini banyak sekali kalender-kalender. Ya, semuanya saya dicentang ataupun di-uncheck ya. Itu untuk menampilkan dan untuk menyembunyikan jadwal-jadwal atau acara-acara yang dibuat di kalender-kalender ini. Ini berasal dari mana? Ini berasal dari Classroom yang dibuat pengajar, itu secara otomatis dibuatkan kalendernya. Begitu. Ya. Kalau Bapak Ibu guru misalnya ini pengajar, itu membuat di Classroom ada 3 mata pelajaran, biologi, fisika, dan kimia misalnya. Nah, otomatis di sini juga nanti akan muncul kalender biologi, ya, kemudian fisika dan kimia. Kemudian di sini kenapa saya banyak di sini karena admin itu diminta untuk masuk ke setiap kelas mapel yang dibuat oleh Bapak Ibu guru untuk membantu dan juga untuk melakukan beberapa koreksi begitu, sekaligus mungkin juga bisa ditambahkan juga ya pengajar bagian kurikulum untuk mengawasi dan melakukan supervisi di dalam pembelajaran daringnya. Jadi kalender-kalender ini berasal dari Classroom. Nah, kalau kita ingin membuat ini, contohnya yang sudah saya buat adalah SMKN Karangjaya. Ini tidak dibuat dari Classroom, tapi dibuat secara langsung ditambahkan kalender lainnya. Nah, seperti itu. Buat kalender baru, ya. Nah, kita buat kalender baru seperti ini. Jadinya itu adalah seperti ini. SMKN Karangjaya. Ini sebagai contoh saja. Ya. Jadi Bapak Ibu guru yang ingin membuat kalender baru, kalender khusus, itu silahkan mengikuti cara seperti tadi. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana kita menambahkan acara atau agenda atau jadwal begitu. Nah, seperti yang ada di tampilan ini sebagai contoh saja jadwal SMK pembelajaran daring begitu. Nah, akan muncul seperti ini nanti ya settingannya. Ya. Ini terintegrasi dengan Hangout Meet karena di jadwal tersebut kita juga bisa mengagendakan untuk pertemuan daringnya. Oke, kita langsung saja. Sebagai contoh, saya akan membuat di sini jadwal ya, meskipun tidak seluruhnya,
Yang jelas mungkin asal teman-teman semua bisa mengikuti dan bisa membuat satu agenda, satu acara atau satu jadwal, selanjutnya mungkin bisa dilanjutkan oleh masing-masing. Kita klik, bisa kita klik satu kali, maka muncul tampilannya tampilan minimum begitu. Jadi tampilannya seperti ini, ringkas, tambahkan judul dan waktu. Itu cara yang pertama. Kemudian cara yang kedua, di sini ada tombol buat, klik sama ya. Tambahkan 1 April, ini bisa dipilih jadwalnya dan seterusnya. Ini tentang bagaimana cara membuat agendanya terlebih dahulu. Nanti setelahnya kita akan bagaimana mengisi konten agenda tersebut. Nah, itu tampilannya sederhana. Untuk tampilan yang lebih detail, itu kita double klik pada hari di mana kita akan membuat jadwal tersebut. Klik, double klik begitu. Tambahkan judul. Ini judul, kalau mapel itu kita beri saja judul mapelnya. Misalnya seni budaya 10. Di sini saya menggunakan contoh atau jadwal untuk SMK. Jadi 10 ATPH. Kemudian di sini ada tanggalnya. Kalau memang sudah 1 April waktunya, ya 1 hari begitu, kita buat 1 hari. Kemudian ini sepanjang hari dan tidak berulang. Ini ada pilihan. Kalau memang jadwal ini adalah diagendakan selama 1 hari full sepanjang hari, maka kita checklist ini. Ya, jadi full berarti selama 1 hari itu dari mulai jam 7 sampai jam sekian gitu. Itu acaranya berlangsung. Kalau di uncheck ini, maka muncul di sini jam, ya, jam. Pada pukul berapa sampai pukul berapa, karena tidak sepanjang hari begitu. Itu yang perlu dipahami mungkin ya. Nah, kalau kita menggunakan waktu jam seperti ini jelas tidak bisa diulangi begitu. Ya, kalau kita menggunakan sepanjang hari, nah kita bisa milih opsi di sini apakah harian, setiap hari ini jadwalnya akan diulang, mingguan pada hari Rabu. Jadi secara otomatis nanti akan terbuat setiap hari Rabu jadwal ini terekam. Bulanan, ya, 1 bulan sekali ya, akan terekam. Tiap tahun pada 1 April tahunan ya, atau setiap hari kerja Senin sampai Jumat. Silakan Bapak Ibu bisa pilih customnya seperti apa begitu untuk penjadwalan agenda ataupun jadwal mata pelajaran ini. Nah, di sini saya menggunakan jadwal jam. Jadi kalau menggunakan jadwal jam ini memang harus dibuat 1 per 1 ya. 1 per 1. 1 jam. Ya, ini karena kerjakan sekolah karena dibagi-bagi per jamnya gitu. 1 jam saja misalkan. Ya. Itu untuk menentukan hari dan jam waktunya. Kemudian selanjutnya tambahkan lokasi. Nah, lokasi ini apabila bisa digunakan jika kita mengadakan agendanya itu di luar lokasi sekolah, di luar lokasi tempat pembelajarannya misalkan ya, atau di gedung apa misalkan, itu bisa ditambahkan lokasi. Jika tidak, ya kosongkan saja. Kalau di sekolah kan lokasinya jelas, tempatnya jelas begitu, di kelas misalnya ya. Kalau ini pembelajaran jarak jauh ya lokasinya di mana ya tidak ada lokasinya begitu. Tambahkan konferensi. Nah, ini jadi kita bisa menambahkan konferensi secara online ya dengan memilih apakah itu Hangout Meet atau Webex Meeting ya. Jadi bisa dipilih ini. Mungkin nanti teman-teman semua bertanya, kok saya nggak muncul Webex meetingnya. Nah, itu harus
diinstal dulu di marketplace-nya G Suite begitu, kemudian ditambahkan oleh admin konsolnya secara menyeluruh di domain sekolah itu. Jadi memang ini perlu ada setting tambahan untuk Webex Meeting ya, yang mungkin default untuk munculnya karena ini bawaannya Google begitu, yang muncul mesti Hangout Meet ya. Kita tambahkan Hangout Meet ya, karena kita akan menambahkan satu pertemuan daring dalam jaringan. Secara otomatis dibuatkan ya, alamat untuk bergabung ke Hangout Meet ya, meskipun mungkin agendanya itu baru besok, tapi alamat meetingnya sudah bisa dibuat. Ini notifikasi untuk memberikan atau pemberitahuan sebelum acara dimulai, itu 10 menit ya, baik kepada penyelenggara ataupun kepada tamu yang diundang. Kemudian kembali dulu kepada gabung ke Hangout Meet. Nah, ini ada ID rapat. ID rapat ini yang nanti dibagikan kepada siswa ya, kepada peserta didik. Yang kedua, nomor telepon ini saya kira tidak perlu ya, meskipun ini juga bisa digunakan untuk masuk ke Hangout Meet dengan menekan ya nomor luar negeri ya, +1 sekian sekian sekian, kemudian memasukkan PIN-nya ya. Jadi lebih praktis dengan menggunakan alamat URL ini, dibagikan ke siswa tinggal mengklik, nanti setelah diklik buka dengan Hangout Meet-nya masing-masing. Begitu. Kita lanjutkan ya. Ini kalender yang digunakan adalah kalender ini. Kita juga bisa pilih kalau toh memang ini digunakan untuk kalender yang berbeda, misalkan untuk yang lain tinggal kita pilih saja. Tapi saya ingin mencantumkan jadwal ini di kalender yang memang khusus dibuat untuk instansi. Kemudian ini warna saja ya, untuk pemberian warna supaya ada variasi begitu untuk membedakan kelas satu dengan yang lainnya. Visibilitas default ini tidak usah apa-apakan, sudah sibuk saja, meskipun bisa dipilih sibuk atau senggang statusnya ya. Karena pada intinya kalender ini adalah agenda yang berkaitan dengan kita yang akan menyelenggarakan agenda tersebut. Jadi kalau misalkan kita buat agenda ini, kita tidak ingin diganggu oleh agenda yang lain, kita pilih sibuk. Kalau toh memang masih bisa ya kita mengerjakan yang lainnya, atau mungkin melakukan atau hadir ya acara yang lainnya, kita bisa pilih senggang gitu. Itu kembali kepada user masing-masing. Apakah ini umum atau pribadi? Silakan juga dipilih. Ya, tentunya visibilitas ini secara defaultnya pasti umum. Ya. Oke, selanjutnya tambahkan deskripsi. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa ini diisi sebagai tambahan petunjuk ataupun catatan-catatan yang ingin disampaikan kepada tamu ya, yang kita undang pada acara atau agenda ini. Nah, di sini seperti yang sudah dijelaskan pada video sebelum ini, itu ada Google Keep ya, yang cukup membantu untuk menambahkan deskripsi di sini. Jadi kita tidak perlu membuka dulu file kita tinggal buka saja di samping kanan ya. Di sini samping kanan ada ya catatan yang sudah saya catat di sini. Tinggal kita copy, kemudian paste di sini. Nah, kita edit apa kurangnya, kasih nomor. Nah, seperti itu. Ini dimulai 07 titik. Jadi jadwal ini memang digunakan secara real ya kepada. Jadi saya mempraktekkan membuat jadwal ini memang akan digunakan untuk jadwal meeting untuk besok begitu. Jadi
Jadi untuk ketentuan-ketentuan yang seperti di tampilan ini disesuaikan dengan ketentuan yang diterapkan di sekolah masing-masing. Oke, sudah ditambahkan. Kemudian, nah di sini tambahkan tamu, ya, karena saya bukan pengajar, tapi saya sebagai administrator sekolah misalnya, ataupun saya sebagai kurikulum misalkan yang ingin menambahkan tamu, ya, yang ingin menambahkan tamu di seni budaya Sapula TPH itu siapa pengajarnya? Nah, kita tambahkan di sini. Nah, ini ada Bapak Diki Anwar. Secara otomatis di sini penyelenggaranya adalah SMKN Karangjaya. Kemudian di sini guru tamunya itu adalah Bapak Diki. Nah, kemudian izin tamu mengubah acara, artinya apakah Bapak Diki ini diberi akses untuk mengubah acara atau tidak. Kalau di checklist berarti bisa merubah acara ataupun konten yang ada di kalender tadi, ya, di kalender ini. Jika tidak, ya, jadi bisa ya, otomatis kalau mengubah acara berarti kan bisa semua akses bisa dilakukan begitu. Kalau tidak di checklist, dia hanya bisa mengundang orang lain, ya. Dalam hal ini mungkin bisa mengundang siswa juga. Kemudian melihat daftar tamu, ya, siapa saja yang hadir dan siapa saja yang bersedia hadir dan tidak di acara ini. Sudah lengkap. Kalau cari waktu ini fungsinya adalah untuk mencari waktu kesesuaian antara jadwal yang akan kita buat dengan jadwal guru tamu, apakah misalnya beliau sibuk atau tidak. Nah, nanti kelihatan beliau sudah punya jadwal dari jam sekian sampai jam sekian atau tidak, nanti kelihatan pada hari tersebut. Jadi kita bisa memilah-milih dan tidak bisa menambahkan agenda selama Bapak atau pengajar tersebut memiliki agenda pada jam tersebut. Begitu. Silakan ini digunakan kalau memang diperlukan. Begitu. Contohnya hari sebelumnya Bapak Diki mengajar tanggal 31. Nah, ya, seperti ini. Ini agenda yang dibuat sekolah. Ini agenda beliau, ya. Jadi masih agendanya jam 9 sampai jam 10, berarti jam 8, 9, 7, 8 pengajar tersebut kosong, ya. Pak Diki ini kosong. Bisa kita agendakan di jam tersebut. Kalau diagendakan di sini jelas tidak bisa, karena sudah punya acara sendiri. Oke, itu sebagai contoh saja untuk cari waktu. Detail acara, kembali ke detail acara. Kalau sudah, ya sudah lengkap dan sudah benar, kemudian kita simpan. Nah, ketika kita klik tombol simpan, otomatis ada notifikasi di sini ingin mengirim email undangan ke tamu yang menggunakan Google Calendar. Ya, jelas kita akan memberitahu guru yang bersangkutan, ya, untuk melihat jadwal agenda pertemuannya. Kita kirim. Oke, sudah berhasil disimpan dan email sudah terkirim ke pengajar yang bersangkutan. Dan ini deskripsinya seperti yang sudah dimunculkan seperti tadi di awal. Ini juga sudah jadi begitu, ya. Jadi seperti itu cara membuat agenda atau acara pada jam tertentu, ya, sebagai jadwal pelajaran sekaligus jadwal meeting pertemuan secara jarak jauh atau daring dengan menggunakan Hangout Meet. Untuk video ini saya cukupkan sekian. Silahkan komentar jika memang ada yang dirasa kurang jelas atau perlu ditanyakan. Kemudian like dan share jika dirasa ini bermanfaat dan memberi manfaat bagi teman-teman, rekan-rekan semua. Saya akhiri sampai di sini. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.